Oke, jadi kita akan diskusikan buku Passionate Intellect yang Bapak Ibu udah baca dari Alistair McGrath, dan dia kebetulan punya gelar di bidang teologi dan juga di bidang sains ya. Jadi dia eh, seseorang yang hidup di dua dunia juga, dan dia tidak bisa serta-merta mengecilkan sains atau mengecilkan agama begitu ya dengan begitu saja gitu ya. Ini kopi yang Bapak Ibu baca dari buku saya yang agak menguning ya. Tapi nanti ada yang kopi yang lebih bagus yang nggak ada coretan saya, nanti saya upload ke Learn supaya Bapak Ibu bisa menikmati kalau mau baca lagi dan chapter-chapter yang lain juga. Nah ini satu bagian yang menarik perhatian Bapak Ibu ya di beberapa texting yang Bapak Ibu kumpulkan, bahwa Alistair McGrath itu melihat sains itu dia di bagiannya ini tidak pakai kata netral sih, tapi di bagian belakang ya Pak Rikstof juga memperhatikan ada kata sains itu netral ya yang dikatakan oleh Alistair McGrath. Tapi yang dimaksud netral maksudnya adalah bukan tanpa nilai, melainkan bahwa sains itu bisa diinterpretasikan cocok dengan paham ateisme maupun diinterpretasikan cocok dengan paham teisme, begitu ya. Eh, jadi malleable itu bisa seperti tanah liat ya, bisa dibentuk ya sesuai dengan interpretasi yang lebih luas begitu ya. Jadi lentur ya, sains itu lentur dan tidak hanya satu interpretasi yang bisa cocok ya, bisa banyak interpretasi ya. Jadi maksudnya netral yang disebut Alistair McGrath itu seperti itu, bukan tanpa nilai melainkan lentur begitu ya. Nah, dia misalnya mengutip Stephen Jay Gould begitu ya, yang berusaha bilang bahwa itu nggak bisa ya di Harvard. Misalnya kita bisa punya macam-macam paham tentang evolusi dan lain sebagainya, tetapi tidak bisa dengan serta-merta bilang bahwa pihak yang lain itu yang tidak setuju dengan saya itu bodoh. Ya. Karena kalau mau bilang kayak gitu, berarti mungkin separuh Harvard atau itu bodoh begitu misalnya ya. Atau kalau mau ngambil pihak yang lain ya berarti separuh yang lain yang bodoh gitu ya. Itu terlalu simplistis ya. Tidak bisa ya ambil posisi-posisi ekstrim yang semacam itu. Tetapi bahwa sains memang selalu bisa masuk ke dalam kerangka interpretasi tertentu, iya. Ya, cuman McGrath di sini berusaha juga mendorong kita mungkin supaya lebih generous ya terhadap orang yang uh, punya pendapat yang lain ya, walaupun dia memang juga sangat kuat berpendapat iman Kristiani yang dia yakini juga begitu ya. Nah, lalu ini juga yang termasuk menarik perhatian Bapak Ibu ya. Pak Riki di texting yang pertama langsung bilang ya bahwa ateisme juga adalah satu belief system begitu ya. Nah, ya artinya sebenarnya yang terjadi di sini adalah bukan bahwa sains itu juga semacam apa butuh iman ya, tetapi bahwa sains itu dan fakta-fakta itu selalu butuh interpretasi ya untuk menjadi satu belief system. Ya, fakta atau data itu sendiri itu belumlah cukup menjadi satu sistem pemikiran karena fakta atau data itu bisa diinterpretasikan cocok dengan sistem pemikiran tertentu. Dan ateisme itu adalah semacam belief system yang seperti itu juga, begitu ya. Tentu orang-orang yang ateis dan terutama memakai sains sebagai basisnya bisa cenderung nggak setuju ya dan merasa bahwa sains empiris kok ya. Coba kamu ngomong agama bisa empiris atau enggak begitu ya. Eh, Memang jenis-jenis bukti-bukti yang diajukan bisa berbeda ya antara sains sama agama, tapi agama bukan tanpa evidence sama sekali seperti yang telah kita bicarakan juga waktu debat Lennox itu ya. Ada evidence-evidence-nya, tetapi memang cara beroperasinya, metodenya bisa ada perbedaan-perbedaan ya.
Sehingga fenomena antara sains dan agama ini memang kompleks, ada overlap, bisa diinterpretasikan bertolak belakang, bisa diinterpretasikan juga saling mendukung, begitu ya. Yang Alistair McGrath di sini dengan cukup clear ya, mengartikulasikan kompleksitas itu. Ya. Jadi Alistair McGrath itu tidak berusaha memberikan jawaban cespleng yang terlampau sederhana ya, bilang bahwa oh pasti sains sama agama pasti nggak ada ketegangan. Dia juga nggak bilang gitu ya. Atau sains sama agama pasti bertentangan. Dia juga nggak bilang begitu ya. Dia dengan jujur memperlihatkan kompleksitasnya ya, bahwa sains memang bisa diinterpretasi cocok ke sini dan cocok ke situ. Nah, tapi sebagai seorang saintis Kristen ya, dia ada sensitivitas tertentu misalnya ya, banyak seperti saintis Kristen yang lain juga, dia berusaha menghindari yang disebut dengan God of the gaps. Nah ini di texting Bapak Ibu mungkin tidak ada yang mencermati, jadi saya pikir perlu kita coba cerna ya di dalam diskusi kita siang ini ya. Ini McGrath bilang saya tidak ada waktu untuk God of the gaps ya, karena berusaha membela atau menemukan Tuhan ya dengan cara menempatkan Tuhan di dalam gaps di dalam scientific explanation ya, itu bisa berbahaya ya, dan dia bilang dia nggak ada waktu untuk itu ya. Jadi yang terjadi adalah seperti ini ya. Seringnya orang Kristen itu merasa bahwa oh ya sains kan memang nggak bisa menjelaskan segala sesuatu ya, menjelaskan banyak hal tapi nggak segala sesuatu. Nah itu betul dan semua saintis juga akan mengakui hal itu. Tapi terus orang beragama kadang langsung lompat dengan cepat dan bilang ya bahwa oh kalau begitu hal-hal yang tidak bisa dijelaskan itu dari Tuhan. Nah, Alistair McGrath ya dan banyak saintis Kristen lainnya itu warning ya, jangan approach-nya seperti itu. Kenapa? Karena kalau satu kali nanti sains itu berkembang dan jadi bisa menjelaskan bagian yang itu, ya maka seolah-olah nanti agama itu runtuh begitu ya, karena tadi lokasinya Tuhan itu di daerah yang nggak bisa dijelaskan oleh sains itu, dan kita seolah-olah mengurung Tuhan di dalam gap itu gitu ya. Padahal harusnya ya kalau Tuhan memang ada, dia hadir dalam seluruh aspek kehidupan kita ya, bahkan juga yang meliputi proyek-proyek saintifik kita juga begitu ya. Jangan ditempatkan di dalam gaps pemahaman kita itu, oh kalau kita nggak bisa memahami itu dari Tuhan begitu ya. Itu movement yang sangat berbahaya begitu ya. Karena nanti kapan-kapan kalau sains bisa menjelaskan hal itu ya habis begitu ya. Tuhan yang dikonsepsikan sebagai Tuhannya gap science itu ya. Nah ini saya rasa cukup penting ya komentarnya Alistair McGrath di sini untuk kita ingat ya, karena kalau orang Kristen berusaha membela keyakinannya, terus kadang salah satu refleks yang dia lakukan adalah menempatkan Tuhan itu di dalam gaps science itu ya. Itu percobaan yang sering dilakukan ya di dalam diskusi tentang apologetika. Nah, sampai di situ dulu. Bapak Ibu ada komentar atau ada pertanyaan? Semua masih oke? Masih jelas? Bisa diterima? Pak Ian, Iya. saya masih belum terlalu clear yang God of the Gaps ini. Iya. Apakah ini maksudnya itu sederhananya gini, kita jangan apa-apa kalau kita sudah nggak tahu, terus kita bilang ya itu misterinya Tuhan. Apakah itu yang dimaksudkan Alistair McGrath? Jangan langsung loncat begitu. Kalau misalkan kita nggak tahu itu, kan terkadang nih ada juga kan area-area yang ketika menjelaskan pertanyaan orang, wah kita pakai yang si Calvin bilang tuh, ulangan 29 ya, 9 yang tersembunyi bagi Allah, yang tersembunyi bagi kita itu bagi Allah gitu, loncatnya ke sana gitu. Nah, apakah ini yang termasuk yang disindir oleh si McGrath, maksud daripada God of the Gaps ini, apakah itu? Ya, terutama
kalau berurusan dengan sains ya, kalau misalnya pihak yang ateis itu memakai sains ya sebagai senjatanya ya untuk menjustifikasi ateismenya. Lalu kan memang sains ada gaps-nya ya, karena tetap ada hal bagian yang masih diteliti, kita belum pasti dan lain sebagainya ya. Nah, lalu pihak yang beragama itu dengan cepat menerkam ke arah situ ya. Nah, itu kan sains kan nggak tahu ya di daerah situ. Nah, itu mungkin Tuhan begitu ya. Eh, itu praktek yang kurang begitu bagus ya. Menurut Megrat ya, paling sedikit dia bilang saya tidak ada waktu ya untuk Tuhan yang semacam itu gitu ya. Kalau diskusi Calvin soal apa jalan Tuhan itu tersembunyi ya, itu mungkin dan yang dimaksud oleh nabi yang dikutip itu juga adalah pekerjaan Tuhan di dalam sejarah manusia kadang memang di luar ya yang sanggup kita cerna ya pada satu waktu tertentu ya. Jadi tidak spesifik diskusi tentang sains. Cuman memang di dalam buku yang ini Alistair McGrath itu menghandle persoalan sains yang sering dijadikan tameng untuk menjustifikasi ateisme begitu. Dan seringnya kalau orang Kristen kurang terlatih berpikirnya memang suka kecemplung dalam God of the Gaps itu ya karena wah berpikir sains tuh capek ya. Lagi pula kan saya bukan saintis ya. Wah, pokoknya kalau kamu mulai nggak bisa menjelaskan ya itu Tuhan lah begitu ya. Saya nah approach yang agak malas semacam itu ada bahaya tersendiri begitu ya. Itu yang ingin coba diingatkan oleh Alistair McGrath sih gitu. Ada lagi mungkin komentar atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Ya, iya. Kalau kita sendiri, Pak, khususnya buat yang praktisi di gereja, mau nggak bisa menghindari pakai teknik atau games kayak maksudnya kalau ada anak remaja nanya kita kasih jawaban yang lumayan helpful dan nggak panjang-panjang tuh kan ya Tuhan bisa bekerja gitu-gitu paling apa ya. Iya. Maksudnya pertanyaannya adalah kalau kita nggak bisa jawab panjang-panjang begitu ya, kadang-kadang jawabannya kok langsung ke arah God of the Gaps begitu ya. Padahal mungkin anak remaja kali nggak bisa juga diajak diskusi yang panjang gitu ya, maksud pertanyaannya ya. Kadang aplikasi buat para praktisi yang di gereja. Atau memang karena pola pikir ini untuk saintis gitu, untuk saintis Kristen ya, nggak boleh pakai. Jadi kalau untuk pastor-pastor yang banyak kontak dengan orang-orang apalagi anak muda gitu, mau nggak mau akan sering memakai God of the Gaps ini ya Pak ya. Iya, saya rasa nggak mesti ya, karena kita bisa pakai gaya Alistair McGrath ya, tentu karena Alistair McGrath sendiri juga saintis dan teolog secara bersamaan ya. Jadi yang susah ya di dalam problem integrasi ini ya menurut saya adalah karena setiap orang tuh datang dengan background dia yang khusus ya. Kalau dia backgroundnya cuma satu ya, seorang teolog saja begitu ya, mungkin dia jadi bisa kurang detail ya atau bisa agak gamang kalau bicara sains yang terlalu dalam ya. Sebaliknya juga gitu, kalau dia datang dari sisi sains ya, nanti dia kalau bicara teologi mungkin ya jadi lebih kagok dan lain sebagainya ya, dan orang yang kayak Alistair McGrath tuh jarang ya yang punya 2 PhD, satu di sains, satu di teologi begitu ya. Itu nggak banyak ya. Tapi paling tidak ya, kita tuh bisa tidak buru-buru berusaha mengecilkan sains atau berusaha mengecilkan teologi, begitu ya. Dan saya rasa dari segi attitude yang semacam itu, kalaupun kita tidak bisa artikulasikan dan jelaskan dengan sangat mendetail ya, misalnya kalau berinteraksi dengan remaja begitu ya,
Tapi kita bisa jawab secara sederhana bahwa ya baik sains maupun agama menolong kita ya untuk memahami seluruh kehidupan dan alam semesta yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Begitu ya, tanpa kita cepat-cepat berusaha mencari solusi yang kayaknya oh ini gampang dan cepat begitu ya, bisa saya jawab begitu aja gitu ya. Nah, sebenarnya berpikir teologi juga gitu ya. Kalau Bapak Ibu nanti harus bikin tesis atau apa ya, ini kan problem ratusan dan ribuan tahun ya. Orang yang mikir tuh bukan kita sendiri ya. Ini udah bergenerasi-generasi teolog-teolog yang paling brilian di sepanjang zaman, church fathers, even rasul dan nabi ya sudah berinteraksi dengan itu ya. Kita itu ya di dalam hadapan cloud of witness yang semacam itu ya, berpikir itu harus lebih hati-hati dan lebih lambat sedikit nggak apa-apa begitu ya. Karena ini problem ratusan ribuan tahun ya. Kalau kita pikir tiba-tiba saya doang yang tahu jawabannya begitu ya. Dan saya bisa selesaikan problem ini besok ya. Ya kemungkinan saya salah arah ya. Lebih besar kemungkinannya itu daripada bahwa saya benar-benar brilian begitu ya. Nah jadi sikap yang semacam itu saya rasa kalau ditularkan kepada remaja juga ya. Di dalam approach memikirkan sains dan agama begitu ya. Berusaha menularkan semacam humility tertentu ya, jangan cepat-cepat ya, jumping to conclusions ya, itu saya rasa sih kalaupun kita nggak tahu jawaban detailnya itu hal yang baik ya dari segi attitude begitu ya. Untuk lebih berhati-hati kalau kita mengguide pikiran-pikiran dan terutama remaja juga begitu ya, jangan cepat-cepat gitu. Dan juga kan kita nggak mesti menyelesaikan segala persoalan seketika ya. Makanya di kuliah apologetika ini kan juga gitu ya. Saya tidak berambisi kalau Bapak Ibu punya keresahan itu ya. Untuk menyelesaikan keresahan Bapak Ibu itu ya. Karena mungkin butuh puluhan tahun kali menyelesaikannya ya. At least sampai Bapak Ibu sendiri puas ya. Tetapi tugas saya ya di dalam kuliah ini adalah memperkenalkan Bapak Ibu ya terhadap berbagai pemikiran yang mungkin bisa menolong ya di sepanjang perjalanan itu ya yang bisa tidak mudah sih. Ya. Ya, nggak tahu jawabannya memuaskan atau enggak. Mudah-mudahan enggak ya, supaya Bapak Ibu terus mencari sih. Thank you, Pak. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu baca Alistair McGrath ya, pertanyaan yang bisa muncul adalah dia kira-kira percaya evolusi atau enggak ya? Gimana pendapat Bapak Ibu yang udah baca? Arahannya nanti dari AC-nya dapat, seenggaknya dapat flow dari tiga seenggaknya AC-nya. Tapi yang ini gambaran besar Gimana? Ini saya dengar gemak nih dari mungkin mic-nya Pak Riki kali ya. Ada pendapat tentang evolusi dan McGrath. McGrath tuh bahas tentang Darwin sedikit ya. Dia memberikan penilaian terhadap posisinya Darwin. Tapi dia ngutip Agustinus juga ya untuk merespons terhadap evolusi begitu ya. Kira-kira kalau menurut pendapat Bapak Ibu, McGrath tuh setuju atau enggak sih sama evolusi? yang kayak di ruangan Harusnya setuju ya, AC yang Gimana? Harusnya? kemungkinan besar setuju sih. Setuju ya? Supaya bisa digunakan dengan maksimal. Kayaknya sih ada hal-hal yang dia memang setuju sih, Pak. Oh, Pak Regan juga merasa gitu ya? Iya. Misalnya ada bagian-bagian tertentu nggak yang memperlihatkan nih di bagian teks yang ini nih dia kayak Kalau saya sih ngelihatnya soalnya kayaknya dia tuh tidak memandang apa ya, kayak terutama tuh yang penting dasarnya tuh dia nggak memandang sains itu di bawah faith atau faith itu justru di bawah sains gitu. Jadi kedua-duanya ini seperti sesuatu yang saling melengkapi gitu, Pak. Oh, tapi misalnya Bapak Ibu mau tulis paper ya, bahwa papernya judulnya Alistair McGrath pun setuju sama evolusi gitu ya misalnya ya. Kalau judul papernya itu yang mau diargue ya. Terus baca teksnya ini ya. Bapak Ibu ambil buktinya dari mana? Bisa ada nggak? Ada usulan? Kalau misalnya dianggap oh setuju kali ya.
Alistair McGrath gitu. Ada yang perhatiin? Ini kalau kita baca ya, terutama di chapter yang ini ya, yang dia mulai mengutip Agustinus ya. Ini Augustine of Hippo on Creation and Evolution. Nah ini justru bagian chapternya ini dia sengaja ya take on evolution dan dia teman berdiskusinya sama Agustinus ya. Mirip dengan Galileo yang berusaha baca juga dari Agustinus ya untuk menyelesaikan problem di zamannya gitu ya. Nah terus kalau Bapak Ibu lihat ya di sini di halaman 140 ya. Ini yang di sebelah kiri ya. Jadi caranya McGrath itu menjelaskan ya. Dia bilang, God brought everything into existence in a single moment of creation ya. Jadi memang ada peristiwa kreasi ya. Tetapi ya, yet the created order is not static. Ya, yang diciptakan itu tidak statis ya. God endowed it with the capacity to develop. Jadi ada kapasitas untuk berkembang yang di dalam ciptaan Tuhan itu ya. Sehingga Agustinus menurut McGrath itu ya melihat bahwa ada semacam bibit dorman ya yang bahwa Tuhan itu seperti menciptakan bibit ya. Bibit itu habis diciptakan nggak terus jadi bibit ya, melainkan bisa tumbuh jadi pohon besar ya. Sehingga even Alistair McGrath tuh pakai kata-kata ini ya. Augustine asked his readers to think of the created order as containing divinely embedded causalities that emerge or evolve ya atau berevolusi at a later stage. Ya, jadi di dalam tahap yang berikutnya ciptaan Tuhan itu bisa berkembang, bisa emerging, itu istilah-istilah yang disukai ya oleh yang orang-orang yang evolusionis ya, atau bahkan berevolusi ya, begitu kata Alistair McGrath itu ya. Jadi di dalam McGrath itu membaca Agustinus ya, dia melihat bahwa Agustinus ini walaupun di dalam zamannya tidak bergulat dengan pertanyaan atau problem seperti evolusi ya, tapi kerangka teologi yang dibangun Agustinus itu cukup ya untuk bisa berinteraksi dengan pikiran evolusi ya, bahwa alam semesta yang diciptakan itu punya potensi untuk berkembang lebih jauh yang bisa saja diterangkan lewat teori evolusi. Begitu ya, bisa nggak ada masalah. Begitu ya. Nah, jadi ini caranya McGrath nih menyelaraskan ya antara kemungkinan saintifik dan kontribusi pemahaman agama. Begitu ya. Karena dia dari awal sudah bersikeras agama dan sains itu tidak bertentangan, begitu ya. Caranya adalah dengan pembacaan Agustinus ya yang dia lakukan. Nah, jadi dia juga menulis ya di sini ya, dia menafsirkan kenapa Agustinus itu bisa punya pandangan semacam itu ya. McGrath bilang ya, Agustinus itu concernnya adalah bahwa supaya interpretasi Bible itu tidak terkunci ya ke dalam pembacaan Alkitab yang melekat terlalu erat ya terhadap kesimpulan sains pada zaman tertentu. Ya, ini concernnya mirip juga dengan God of the Gaps itu ya. Oke, sains kita sampai tahap ini sekarang, tapi sains kita ini kan mendorong tafsir tertentu ya terhadap Alkitab yang bisa diterima di zaman ini. Nah, masalahnya sains itu terus bergerak. Kalau tafsir Alkitab itu terkunci ya terlalu keras dengan kondisi sains yang zaman sekarang saja, nanti kalau sains itu bergerak ya
nanti kuncian itu ya akan meremukkan interpretasi Alkitab itu ya. Jadi Agustinus itu concernnya jangan cepat-cepat mengunci terlalu erat ya terhadap sains di zaman tertentu. Karena sains itu fluid kok. Sains itu bergerak kok. Begitu ya. Sehingga Megrat melihat Agustinus itu berusaha membuat ruang teologi itu yang lebih luas ya. Sehingga bisa mengakomodasi perkembangan sains bukan hanya di zamannya dia, tetapi juga di masa depan. Ya, yang terus-menerus dimanfaatkan ya oleh saintis seperti Galileo dan bahkan oleh Megrat sendiri ya sekarang di dalam dia berusaha berinteraksi dengan teori evolusi begitu. Ya. Nah, saya rasa bagian ini penting ya untuk kita tidak lupakan ya baik sebagai teolog maupun sebagai saintis sih. Ya. Oke, ada pertanyaan atau komentar sejauh ini? Masih oke ya. Jadi Alistair Megrat itu menenangkan banyak keresahan-keresahan kita ya tampaknya ya. Iya, iya. Tapi Pak ya, Ya, gimana apa Pak? ya? Soalnya terkesannya itu maksudnya McGrath pun sebenarnya dia pun juga kan kayaknya nggak bisa menggrab juga gitu loh Pak. Maksudnya dalam arti kayak yang saya bilang kemarin itu kan sebetulnya cukup berbahaya ya Pak ya kalau seandainya evolusi itu ternyata terbukti benar gitu kan. Sebetulnya kan sangat berbahaya kepada pemahaman kita kekristenan ini yang sekarang ini kayak stuck mengenai antropologi kan Pak ya. Karena kan kayaknya konsep itu tuh sudah dikunci gitu loh Pak. Kekristenan di situ tuh bahwa manusia adalah rupa Allah, ya yang memang dibentuk dengan tangan Allah, memang dalam bentuk itu gitu. Nah, kalau misalkan evolusi ini terbukti, itu kan cukup berbahaya. Saya ngerti sih yang dimaksud McGrath itu maksudnya adalah harusnya penafsiran Alkitab itu juga terus berkembang dan sains itu juga berkembang gitu loh. Jadi memang sama seperti itu. Ya, jadi pertanyaan yang produktif ya, misalnya adalah, jadi maksudnya imago Dei itu apa ya? Iya. Ya, itu nanti Bapak Ibu akan berinteraksi kalau baca Peter Enns. Ya, jadi kalau kejadian itu ditulis ya di dalam masa itu, audiens awal itu ya, yang terbiasa juga dengan kisah penciptaan yang seperti itu akan memaknai imago Dei itu seperti apa sih misalnya. Ya, imago Dei kita yang kita pahami itu, yang mungkin terasa terancam ya oleh semacam teori evolusi ya, itu mungkin jangan-jangan paham modern kita. Ya, yang memang terbentuk oleh teologi modern dan juga sekarang berbenturan dengan sains modern, terus kita rasa ini ada ketegangan tertentu ya. Tetapi buat penulis kitab Kejadian dan terutama audiensnya yang diadres pada saat itu, sebenarnya klaim imago Dei itu apa sih signifikansinya? Begitu ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang produktif ya dan mungkin perlu direnungkan ya. Apakah membaca kitab Kejadian itu harus literal scientific seperti karena kan kita selalu berpikir Big Bang teori dan lain sebagainya sehingga baca Kejadian itu ya cenderung literal scientific. Terus imago Dei itu jadi punya pemaknaan tertentu ya yang juga dikendalikan oleh banyak pikiran zaman modern begitu ya. Nah, itu pertanyaan yang produktif sih. Jadi Bapak Ibu bisa nikmati ya membaca Peter Enns sambil terus menggemakan pertanyaan itu ya. Jadi apa sih sebenarnya gimana baca Kejadian begitu ya. Dan terutama di chapter Peter Enns yang saya pilih itu ya, dia membahas ya berbagai dokumen yang mirip ya dengan kisah-kisah yang ada di Alkitab ya. Jadi kisah penciptaan itu yang di dunia kuno ya, Ancient Near East yang beredar di Babel ya, itu misalnya adalah Enuma Elis. Itu cerita sangat kuno ya. Tapi punya banyak kesamaan ya, misalnya bahwa penciptaan itu mulai dengan ada air begitu ya. Air itu jadi komponen yang sangat kental ya di dalam kisah penciptaan ya. Lalu juga di dalam proses penciptaan alam semesta lalu ada kisah penciptaan manusia juga begitu ya. Lalu juga kekuatan
divine power itu ya, kadang digambarkannya dengan cara-cara yang sama seperti petir, angin, begitu ya. Nah, jadi ada kesamaan-kesamaan, nanti Peter Enns itu akan menunjukkannya, tapi juga ada perbedaan-perbedaan. Ya, sehingga di dalam kesamaan dan perbedaan itulah kemungkinan letak pemaknaan yang audiens awal dari pemirsa kitab Kejadian itu akan bisa memaknai ya, akan muncul ya bagaimana cara interpretasi Alkitab bagian itu paling sedikit mungkin yang mendekati kepada pendengar awalnya gitu ya. Nah, jadi saya tidak ingin merusak perjalanan Bapak Ibu membaca ya. Jadi saya biarkan Bapak Ibu menemukan sendiri ya rahasia-rahasia kitab suci itu ya. Ya, tapi pertanyaan bagus ya, pertanyaan produktif itu. Ada lagi pertanyaan, komentar dari Bapak Ibu? Bagian yang cukup menarik juga bagaimana McGrath mengomentari Darwin ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin belum pernah ada yang baca The Origin of Species ya secara langsung atau biografi Darwin atau apa ya. Tapi cukup menarik ya kalau Bapak Ibu ada waktu bisa coba cari waktu ya untuk merenungkan. Kita paling sedikit bisa lihat bagaimana McGrath berusaha memaknai itu sih ya. Ini ada di halaman mungkin 134 ya. Coba kita lihat. Sebentar. Iya, jadi menurut McGrath ya di bagian yang ini ya, paragraf yang ini ya, Darwin memang pandangan keagamaannya ya bergerak menjauhi yang disebut dengan Christian ortodoksi ya, pandangan ortodoks yang Kristen ya. Tapi sebenarnya dia tuh tidak seperti ateisme modern ya yang cenderung mungkin merendahkan agama begitu ya, seperti Dawkins lah misalnya, tokoh yang tipikal ya. Nah, tapi memang Darwin itu jadi bertanya-tanya ya, kenapa? Karena dia itu kan munculnya dari pemikiran William Paley ya, natural theology itu ya, yang melihat atau memikirkan bahwa ciptaan itu diciptakan secara khusus oleh Tuhan dengan sifat-sifat dan kebaikan tertentu ya. Ini di bagian yang sebelah kiri ya. McGrath itu mengamati ya bahwa Darwin itu jadi muncul anxiety-nya ya terhadap pikiran Paley yang semacam itu ya. Karena dia melihat natural selection itu kok agak chaotic ya. Dia ke Kepulauan Galapagos itu terus melihat ada sisa bencana alam yang terjadi dan lain sebagainya. Terus dia lihat kok dunia binatang itu kejam ya. Apa bisa ya kita memahami penciptaan Tuhan yang dengan setiap spesies itu diciptakan baik-baik untuk satu purpose tertentu ya. Terus tapi ada yang punah begitu ya karena bencana alam dan lain sebagainya ya. Jadi dan dunia binatang itu kan ada yang sampai betinanya makan yang jantan ya untuk di dalam proses perkawinan dan lain sebagainya. Kok kayaknya dunia hewan itu jauh lebih kejam daripada pandangan penciptaan yang seolah-olah segala sesuatu diciptakan mulia untuk purpose tertentu gitu ya. Jadi ada anxiety tertentu yang muncul ya kata McGrath gitu ya. Sehingga Darwin itu mulai mempertanyakan ya, kalau kekejaman itu kita lihat di alam semacam itu ya, jangan-jangan itu memang random muncul dari
pola bertahan hidup yang ada di alam itu ya, apakah kita harus menempelkan itu semua kekejaman itu ya kepada pekerjaan Tuhan begitu ya. Biar bagaimanapun Darwin itu anak pendeta. Ya, cuman dia nggak mau ya disuruh sekolah teologi. Dia sukanya ke hutan ya, mengamati makhluk hidup yang ada di hutan. Jadi begitu dia bisa lari, dia ikut kapal The Beagles itu ya, ekspedisi itu ke Kepulauan Galapagos itu ya, lari dari tugas menjadi teolog ya. Tidak seperti Bapak Ibu di sini rajin belajar menjadi teolog-teolog yang baik ya. Darwin itu bandel ya. Tapi kata McGrath ya, bahkan di dalam kebandelan dan anxiety-nya Darwin ya, dia sebenarnya ya tidak seperti ateis yang zaman sekarang. Begitu ya, dia masih jauh ya terhadap ateisme, sehingga kita tuh tidak bisa ya bilang bahwa Darwin itu ateis begitu saja ya. Jadi bacaan McGrath terhadap Darwin itu seperti itu. Iya. Jadi McGrath itu menekankan kesetaraan ya, antara sains dan agama. Di dalam satu bagian bukunya itu juga McGrath bilang ya bahwa agama memberikan meaning ya, dan sains menjelaskan fenomena alam ya. Misalnya dia bilang seperti kue ulang tahun ya, kita bisa saja menjelaskan kue ulang tahun itu dibuat dari apa, bahan-bahannya begitu ya. Tapi pemaknaannya bahwa kue itu spesial karena untuk merayakan ulang tahun seseorang, itu di luar dari kalaupun pemahaman kita terhadap seluruh bahan-bahan pembuat kue itu lengkap, selengkap apapun ya, pemaknaan itu lebih besar lagi dari itu gitu ya. Nah, itu mungkin penjelasan analogi itu menggambarkan seluruh approach-nya McGrath ya terhadap persoalan pertentangan sains dan agama ini sih. Oke, saya rasa begitu perjalanan kita dengan McGrath. Ada keresahan yang masih ada di benak Bapak Ibu atau McGrath cukup menenangkan kita at least sampai minggu ini? Nanti baca Peter Enns minggu depan galau lagi sih. Baca Bart Ehrman lebih galau lagi nanti sih. Tapi kegalauan kita setahap demi setahap aja lah ya. Supaya nggak tahu-tahu ambruk karena terlalu galau. Ada pertanyaan atau komentar untuk menutup atau menyimpulkan? Boleh juga, silakan. Kalau yang orang-orang garis keras menolak evolusi itu berarti mereka baca hasil penelitian itu tutup mata apa ya? Jadi cukup apa Pak tadi saya nggak tangkap katanya. Jadi orang-orang konservatif yang percaya evolusi itu nggak ada itu waktu mereka disodorin misalnya hasil-hasil penelitian gitu tuh berarti mereka tutup mata gitu ya, pokoknya nggak mau percaya aja gitu ya, mungkin ya kayak sama sekali menutup mata dan menutup pikiran terhadap kemungkinan penjelasannya gitu. Atau gimana Pak? Ya ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi mungkin pertanyaan susulannya adalah bagaimana sikap kita ya terhadap orang-orang Kristen yang kalau disodorin penelitian-penelitian sains terbaru itu terus nggak mau menerima ya. Saya rasa teori evolusi ya sampai hari ini ya masih cukup kontroversial di kalangan orang Kristen ya. Dan terjadi polarisasi ya. Terutama kalau saintis ya, karena latar belakangnya dari sains dan terbiasa bergulat dengan pola pikir sains, mungkin lebih nggak apa-apa ya orang-orang kayak McGrath, kayak Francis Collins yang nanti Bapak Ibu juga baca bukunya ya, itu lebih nggak apa-apa. Tentu ada yang sangat pedas seperti Richard Dawkins ya. Tapi kali dalam hal evolusi, jangan-jangan McGrath sama Dawkins ya sependapat begitu ya. Cuman bagaimana memaknai sains itu yang beda ya. Nah, usulan saya ya adalah kalau ada di dalam sesama orang Kristen
kita ada perbedaan pendapat ya di dalam memaknai persoalan-persoalan sains ya. Kita belajar lebih generous ya. Karena memang nggak semua orang dengan intensitas yang sama bergulat dengan sains. Ya, nggak semua orang punya kesempatan itu, nggak semua orang punya even minat atau bakat untuk melakukan hal itu ya. Dan kalau seseorang itu datangnya memang dari latar belakang tertentu saja ya, pasti ya dia punya ruang pikir yang tertentu yang dibatasi juga oleh training dan pengalamannya dia ya. Ya jadi kita lebih generous aja ya, karena kita bisa berelasi sebagai saudara seiman tanpa harus setuju di dalam segala hal ya. Dan tetap kita bisa mengembangkan juga kerendahan hati yang ala Galileo itu ya, bahwa ya walaupun saya yakin ya terhadap hal-hal yang saya yakin itu belum tentu juga saya yang benar ya. Mari kita ngobrol aja gitu ya. Coba aja kita diskusikan ya pelan-pelan begitu ya. Kalaupun ada keberatan ya kita keep talking aja ya dengan friendly begitu ya, tanpa harus jadi bermusuhan. Karena jangan-jangan dengan keep talking itu nanti kita sama-sama jadi lebih baik begitu ya. Nah tentu juga nggak semua orang bisa diajak bicara dengan tingkat detail yang sama dalam ya. Kalau kita paksa semua orang bicara di level itu, kali nggak sanggup juga ya. Dan kesannya ini, orang ini kok bikin onar ya. Cuman mau ngopi-ngopi santai aja bicaranya itu ya, teologi ya, evolusi begitu ya. Misalnya kita ngopi santai aja kenapa sih gitu ya. Nah jadi ya nggak apa-apa juga ngopi santai gitu ya. Tapi kalau ada keresahan tertentu ya yang memang butuh direspons dengan lebih serius, ya kita bicara gitu ya. Respons yang tidak menolong ya adalah langsung mencap orang yang berbeda pendapat dari kita itu serta-merta sesat. Ya karena seperti itu nggak menolong siapa-siapa ya. Dan mungkin jangan-jangan lahir dari semacam insecurity tersendiri bahwa kita tuh harus menegaskan bahwa kita ini yang benar ya, yang lain tuh enggak begitu ya. Santai aja begitu ya, dan akui aja bahwa kita tuh memang nggak sempurna ya di dalam seluruh pemahaman kita. Mau kita udah belajar sehebat apapun, sekeras apapun di teologi maupun di sains, kan kita tetap selalu bisa improve ya. Jadi ya nggak apa-apa kalau orang lain itu bersikeras ya bahwa menolak ya ini soal evolusi dan lain sebagainya, ya kita coba ngobrol aja gitu, nggak apa-apa sih. Ya mungkin sikap seperti itu lebih menolong kita sih, dan terutama juga dalam tugas berapologetika ya, karena kalau kita membakar jembatan kita ya dan nggak bisa ada obrolan sama sekali, ya udah tidak ada kemungkinan apologetika apapun ya, selesai ya. Jadi kuliah ini gagal total gitu ya kalau itu yang terjadi ya. Thank you Pak Riki untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan, komentar yang lain? Ya, kalau nggak ada berarti kita bisa sudahi ya dan memperpendek kesengsaraan kita di dalam kuliah-kuliah Zoom kita ini. Berarti nanti saya buat ruang debatnya ya, dan yang kali ini servis masih Bu Lisda dan Pak Riki ya kali ini ya. Oke, saya berdoa buat kita semua ya. Bapak Ibu, terima kasih untuk perlindungan-Mu. Bapak di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu kepada kami semua juga. Bapak Ibu yang masih boleh mendengarkan kuliah, punya kesehatan, semangat. Kami bersyukur untuk belas kasihan-Mu dan untuk keluarga kami juga yang Kau lindungi di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini. Kami terus berharap kepada Engkau ya Tuhan, menolong kami. Juga di dalam seluruh perjalanan pemikiran kami juga yang harus masuk ke dalam area-area yang tidak ada bisa kepastian sempurna. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kebaikan-Mu, supaya di dalam perjalanan ini pun Engkau melindungi kami.
dan menolong kami bagaimana menjadi orang beriman yang lebih friendly terhadap lingkungan kami, lebih generous, lebih punya kerendahan hati. Kami tahu di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, hal-hal itu sulit kami lakukan. Karena itu kami mohon Engkau yang mengaruniakan dan menolong kami di dalam perjalanan kami itu. Kami mohon semua kebaikan-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Thank you Bapak Ibu, sampai ketemu lagi minggu depan.